but it's something that they're going to have to work on, because when Robinson pushes up. Media Amerika peringatkan China untuk hati-hati, Indonesia sangat sulit dikalahkan, Jepang sebut Indonesia akan menemani mereka di Piala Dunia 2026, ya, terlepas dari hasil kontroversial di Bahrain kemarin yang sejatinya Indonesia bisa mengamankan poin penuh, namun di satu sisi kita wajib bangga, yang mana untuk saat ini Indonesia belum terkalahkan di round 3 ini, hal ini membuat Cina makin was-was jelang menjamu timnas Indonesia, apalagi mereka lagi underperform dengan menelan kekalahan 3 kali secara beruntun, bahkan Jepang pun mengakui jika Indonesia akan menemani mereka di Piala Dunia, dan jika melihat kekuatan Indonesia dalam 3 pertandingan terakhir, membuat media Amerika, ESPN, memberikan peringatan keras kepada Cina, lantas mengapa dan berikut ulasan selengkapnya. Ingatkan kalian ketika pembagian babak round 3 kualifikasi Piala Dunia kemarin, di mana timnas Indonesia yang berada satu grup dengan tim-tim unggulan Piala Dunia dianggap bakal menjadi lumbung gol, alasannya jelas timnas Indonesia merupakan debutan sekaligus tim bau kencur yang memiliki ranking FIFA yang paling rendah, namun saat round 3 dimulai pada bulan September kemarin, semua justru terkejut ketika tim yang sebelumnya dianggap remeh itu berhasil menahan imbang 2 tim unggulan di grup ini, yakni Arab Saudi dan juga Australia. Mereka bahkan semakin kagum sekaligus terkejut tatkala Indonesia hampir saja mempermalukan timnas Bahrain di kandang sendiri, namun sekali lagi sayang kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata, harus dirampok oleh wasit biadab asal Oman. Sementara itu perkembangan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, hal itu tak lepas dari peran krusial dari sang pelatih asal Korea Selatan, yang mana program potong generasi yang ia lakukan sungguh berdampak luar biasa bagi kemajuan timnas Indonesia, ditambah support dari PSSI untuk sebisa mungkin membuat kedalaman skuad tim ini jadi lebih balance, dampaknya pun positif bagi perkembangan timnas secara umum. Jadi tak heran kalau sekarang banyak yang menganggap Indonesia ini sebagai tim Asia dengan fanbase Eropa yang begitu kental, dan memang harus diakui dengan adanya para pemain keturunan berlabel Eropa membuat permainan timnas menjadi lebih enak, bahkan kini timnas mania selalu tak sabar untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Selain itu pengalaman para pemain keturunan yang berkompetisi di Liga Elit Top Eropa, hal ini membuat mereka selalu siap dihadapkan dengan lawan siapapun, dan hal itu jelas terbukti saat mereka selalu memberikan penampilan terbaiknya di lapangan, sehingga sampai detik ini timnas belum terkalahkan dalam matchday ketiga. Hal itu tak heran jika media Amerika, ESPN, menyebut Indonesia sebagai tim underdog yang susah dikalahkan. Hal ini juga menjadi peringatan yang harus diwaspadai oleh China, karena lawan selanjutnya adalah mereka. Di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain, yang berhasil mengalahkan Australia dalam pertandingan pembuka bulan lalu, bukanlah hasil yang buruk, tetapi cara timnas Indonesia belum meraih kemenangan perdana pada babak ketiga kualifikasi Asia akan menjadi penyebab kekecewaan, bahkan kemarahan, di kubu Indonesia. Faktanya, Indonesia sekali lagi terbukti sangat sulit dikalahkan, bahkan dengan status mereka sebagai tim underdogs, tulis media Amerika, ESPN, dalam artikelnya. Timnas
Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Cina di Qingdao Stadium pada tanggal 15 Oktober mendatang, dan jika melihat kekuatan Timnas Indonesia yang baru, serta pengalaman mereka menghadapi tim-tim elit Asia, membuat apa yang diungkapkan media Amerika tadi seolah menjadi peringatan bagi Cina untuk berhati-hati dengan kekuatan Indonesia. Dengan status tak terkalahkan, China dianggap akan menjadi target utama Indonesia untuk mendapatkan 3 poin, apalagi Indonesia di laga sebelumnya dicurangin oleh keputusan kontroversi wasit, yang jelas ini akan melecut semangat para pemain untuk tampil maksimal dan memenangkan pertandingan. Kualitas Timnas Indonesia kini mulai diakui, di sisi lain melihat Timnas Indonesia yang belum terkalahkan hingga saat ini, membuat banyak tim-tim di Asia mulai menyoroti kekuatan baru Timnas Indonesia. Salah satunya adalah pelatih Jepang, Haji Moriyasu. Meski timnya bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia, namun Moriyasu tidak ingin menganggap remeh kekuatan Timnas Indonesia, apalagi mereka ini terus berkembang dari waktu ke waktu, ditambah dengan banyaknya pemain keturunan Eropa yang terus diupayakan PSSI untuk menambah kekuatan Indonesia, dan gak ada salahnya jika Moriyasu pernah menyebut kalau Indonesia berpeluang besar untuk menemani Jepang lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan, dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari laman News One. Terlepas dari apapun pokoknya kali ini Timnas Indonesia harus bisa mencuri poin penuh di markas Cina, namun mereka juga harus hati-hati karena seperti kita tahu Cina juga memiliki siasat buruk kepada Timnas Indonesia, apalagi mereka belum sama sekali mendapatkan poin hingga detik ini. Mungkin melawan Indonesia mereka akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkannya.